Halo semuanya, Alur 2D di sini dan ini alur cerita anime Princess Connect Redive. Anime ini mengisahkan petualangan sekelompok orang yang berasal dari latar belakang berbeda. Mereka memiliki takdir dan tujuan berbeda, tapi bisa mendirikan serikat dan menjalankan kegiatan bersama-sama. Di antara mereka ada pria polos dan lupa ingatan, dengan kemampuan tak terduga yang dapat meningkatkan kekuatan teman-temannya. Semuanya berawal ketika pria polos dan lupa ingatan dikirim ke suatu dunia. Seorang gadis bernama Kokoro mendapatkan tugas untuk menemui dan melayani pria tersebut. Kokoro akan memenuhi sebuah ramalan dari perempuan misterius bernama Ames. Ketika sampai di tempat tujuan, Kokoro menemukan tuannya yang sedang diserang binatang buas. Dia pun menyelamatkannya, kemudian bilang akan menjadi pelayan setianya. Setelah memperkenalkan diri, Kokoro menanyakan nama pria itu. Kemudian dia bilang bahwa namanya adalah Yuki. Kokoro terlihat senang karena Yuki merupakan tuan yang harus dia layani. Berdasarkan dari ramalan, saat ini Yuki sedang dalam kondisi amnesia. Meskipun sedang mengalami amnesia, tapi Yuki bisa sedikit lebih tenang karena Kokoro akan menjadi pemandunya. Tak lama setelah itu, mereka kembali diserang oleh binatang buas. Kokoro sempat beranggapan jika binatang buas itu merupakan lawan yang cocok untuk diserang. Dia percaya jika semakin banyak pengalaman, maka kekuatannya akan meningkat dengan pesat. Yuki pun mencoba menyerang monster itu sendirian, tapi sayangnya kemampuannya masih belum cukup, sehingga pada akhirnya dia dikalahkan oleh monster tersebut. Di lain tempat ada perempuan yang melakukan perjalanan menuju ibu kota. Dalam perjalanan dia kehilangan benda berharga yang dimilikinya. Semua itu bisa terjadi karena ada dua orang bandit yang menipunya. Yuki dan Kokoro sedang berada di ibu kota. Di sana merupakan tempat bagi manusia dan berbagai ras selain manusia hidup berdampingan. Awalnya mereka berencana akan beristirahat di penginapan, tapi karena tidak memiliki banyak uang, maka sementara Yuki dan Kokoro beristirahat di tempat yang terbuka. Keesokan harinya mereka mendatangi serikat petualang, lalu menerima misi mengumpulkan jamur yang tumbuh di reruntuhan. Di wilayah reruntuhan, Kokoro mulai mengumpulkan satu persatu jamur, sedangkan Yuki bertemu dengan perempuan yang sebelumnya ditipu oleh bandit. Karena perempuan itu sedang kelaparan, Yuki dan Kokoro pun membagikan makanan kepadanya. Lalu tak lama setelahnya, ada seorang penyihir yang diam-diam mengintai mereka. Karena selalu merasa lapar, Kokoro memutuskan untuk memanggil perempuan itu dengan sebutan Pekorin. Lalu mereka pun melawan musuh yang menyerang bersama-sama. Dengan tangan kosong saja, Pekorin sudah cukup kuat. Terlebih lagi Yuki membangkitkan kemampuan untuk meningkatkan kekuatan teman-temannya. Keesokan harinya Yuki dan Kokoro bertemu dengan Pekorin yang sedang ikut kontes makan. Dia berhasil menarik perhatian banyak orang karena sudah menghabiskan banyak makanan tapi tidak pernah merasa kenyang. Di antara para penonton ternyata ada seseorang yang sedang memegang pedang Pekorin. Di saat mereka bertiga mengejarnya, mereka malah berhadapan dengan seekor monster yang dikendalikan. Dengan kemampuan tangan kosongnya, Pekorin menghempaskan monster itu hingga mengenai seseorang. Seorang perempuan tidak sadarkan diri karena tertimpa monster tersebut. Perempuan itu bernama Kyaru. Ketika Kyaru terbangun, dia dirawat oleh Pekorin. Pekorin juga memberinya makanan yang baru saja matang. Ketika Kyaru diberi makanan, dia terlihat tidak senang. Dia malah marah-marah karena tidak bisa memakan makanan panas. Setelah kondisi tubuhnya sudah membaik, Kyaru pun memutuskan untuk pergi ke suatu tempat. Di saat yang sama, Kyaru bertemu dengan pencuri yang sedang dicari oleh Pekorin. Tapi pencuri itu malah dibawa seekor naga yang kebetulan lewat di dekat ibu kota. Setelah melihat hal itu, Kyaru berencana akan memanfaatkan kejadian tersebut. Yuki dan teman-temannya mencari pencuri di atas bangunan. Kemudian mereka dihampiri oleh Kyaru dan ditawari bantuan oleh dirinya. Setelah memberitahu ciri-ciri orang yang mereka cari, Kyaru bilang jika orang yang mereka cari dibawa oleh seekor naga. Selain memberikan informasi, Kyaru juga bersedia memberikan petunjuk jalan. Lalu setelah tiba di sarang naga, Kyaru memutuskan untuk pergi ke tempat yang aman. Untuk mengambil pedang serta menyelamatkan pencuri dari naga, Yuki menjadikan dirinya sebagai umpan.
jalan. Lalu dia pun dimakan naga sehingga Kokoro harus menggunakan kekuatan sihir untuk melindunginya. Di tempat yang aman, Kyaru malah menggunakan kekuatannya untuk mengendalikan naga itu. Hal ini mengakibatkan naga mengamuk dan menyerang siapapun di sekelilingnya. Ternyata selama ini Kyaru berencana untuk menyerang Pekorin. Dia ingin supaya kemampuannya diakui oleh seseorang. Pekorin hampir terjatuh dari ketinggian, tapi karena Yuki sempat menutupi penglihatan dari naga itu, Pekorin pun bisa menyerang dan mendarat dengan aman. Dia juga berhasil mendapatkan kembali pedang yang dicuri, sehingga bisa mengalahkan naga itu hanya dengan sekali serang. Setelah berhasil mengalahkan naga, Pekorin memutuskan untuk membentuk serikat petualang. Yuki dan Kokoro menyetujui keputusannya, sedangkan Kyaru menolak bergabung dan tidak ingin menjadi bagian dari mereka. Ketika sedang sendirian, Kyaru tidak bisa menerima kekalahannya. Meski kekuatannya tidak sebanding dengan Pekorin, Kyaru masih menunggu kesempatan lain untuk bisa mengalahkannya. Selain itu, misinya untuk menghabisi Pekorin sudah dibatalkan. Karena kondisi mereka sudah berubah, Kyaru pun diperintahkan untuk mengamatinya. Secara diam-diam, Kyaru mencari kelemahan Pekorin. Namun untuk menemukan kelemahannya tidaklah mudah, karena Pekorin tidak melakukan kegiatan apapun selain makan di restoran. Ketika sedang berada di tengah kota, Yuki bertemu dengan perempuan dari ras iblis. Ras iblis tersebut terlihat sedang keracunan. Yuki memberikan makanan kepadanya karena mengira jika perempuan itu sedang kelaparan. Setelah memberikan makanan, Yuki langsung meninggalkannya begitu saja. Sedangkan perempuan itu terlihat sangat tertarik kepada Yuki. Setelah mengambil formulir pendaftaran serikat, Yuki dan Kokoro menemui Pekorin di sebuah restoran. Mereka juga bertemu dengan Kyaru yang sedang fokus mengamati Pekorin. Kokoro pun mengajaknya makan bersama-sama. Akan tetapi menu yang mereka pesan baru saja habis, karena sebelumnya sudah dipesan banyak oleh Pekorin. Pekorin pun memesan masakan rahasia di restoran itu. Ternyata mereka menghidangkan masakan yang terbuat dari berbagai serangga. Pekorin, Kokoro, dan juga Yuki menyukai masakan tersebut. Sedangkan Kyaru tidak berani memakannya, sehingga Pekorin sedikit memaksanya supaya dia bisa makan. Di saat yang sama, Kokoro meminta mereka membentuk serikat bersama-sama, tapi Kyaru masih tidak ingin bergabung dengan serikatnya. Pada suatu ketika, Pekorin bekerja di restoran itu. Kemudian ada seorang preman yang mengkomplain tentang makanan yang terbuat dari serangga. Preman itu tidak hanya berbuat kasar kepada pelanggan, tapi juga melukai pemilik restoran supaya tidak bisa membuat masakan. Untungnya ada Pekorin yang menggantikannya. Dengan begitu mereka bisa memberi pelajaran kepada preman tersebut. Setelah berkali-kali menolak ajakan dari Kokoro, pada akhirnya Kyaru setuju untuk mendirikan serikat bersama-sama. Tujuan dari serikat tersebut adalah menyelidiki serta mencari setiap jenis makanan dan menikmatinya bersama-sama. Asosiasi serikat meminjamkan sebuah rumah untuk digunakan sebagai markas. Akan tetapi berhubung jumlahnya sangat terbatas, mereka pun mendapatkan rumah seadanya. Karena sudah lama tidak terpakai, rumah itu sangat kotor dan dipenuhi banyak serangga. Maka dari itu kegiatan pertama yang mereka lakukan yaitu membersihkan rumah supaya layak untuk dihuni. Kyaru dan Yuki ditugaskan untuk membersihkan ruangan, sedangkan Pekorin dan Kokoro mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan. Di tempat yang berbeda, Kokoro membeli banyak sekali barang belanjaan. Mengetahui hal tersebut, seseorang pun membantunya membawa barang belanjaan itu. Pelayan dari pemilik bazar yang dia kunjungi mengantarnya pulang sambil membawakan barang belanjaan. Kemudian ketika berada di tengah hutan, mereka mendapatkan sebuah masalah karena keledai yang mereka gunakan tiba-tiba kabur. Terlebih lagi, ada segerombolan bandit yang mengincarnya. Tapi semua itu bisa diatasi berkat bantuan dari salah satu ras binatang. Yuki membantu Kyaru membersihkan jendela di atas dinding. Kemudian dia terjatuh karena ada serangga yang merayap pada kaki Kyaru. Kejadian itu menyebabkan Yuki pingsan selama beberapa menit. Di dalam kesadarannya, Yuki bertemu kembali dengan Ames. Ames tidak mengira jika Yuki membangun serikat dengan gadis-gadis yang ada hubungannya dengan misteri di dunia. Pekorin, Kyaru, dan juga Kokoro, mereka punya masalah dan misi masing-masing. Di antara mereka juga ada yang berada dalam posisi yang sulit. Ames
menyuruhnya untuk berhati-hati karena musuhnya sudah menyadari tentang keberadaannya. Ames mengatakan saat waktunya telah tiba, Yuki akan dibantu seperti dahulu kala. Ketika Yuki sudah terbangun, Pekorin memanggilnya karena meja yang dia buat sepertinya sudah selesai. Dengan ini, maka mereka berempat bisa makan dengan santai. Namun ketika akan memasukkannya ke dalam rumah, ukuran meja itu terlalu besar sehingga tidak bisa masuk melalui pintu. Akibatnya Pekorin menghabiskan lebih banyak waktu untuk menyesuaikan ukurannya. Setelah semuanya selesai, Kokoro datang dengan membawa banyak peralatan. Dengan begitu, mereka pun bisa menempati rumah dengan nyaman. Di malam harinya Yuki mengalami demam tinggi. Kokoro merawatnya dengan penuh perhatian. Sedangkan Pekorin membuatkan makanan khusus supaya dia cepat pulih. Ketika Kyaru mengecek suhu tubuhnya, dia terkejut karena kondisinya sangat parah. Maka dari itu dia menyarankan untuk membawanya ke rumah sakit. Namun, rumah sakit yang mereka kunjungi sedikit mencurigakan. Setiap petugas dan juga dokternya berpenampilan tidak normal. Setelah Yuki diperiksa, situasi di tempat itu berubah menjadi menegangkan. Semua orang menjadi panik karena Yuki mendapatkan perawatan yang serius. Terlebih lagi ada pasien lain yang mencoba untuk kabur, lalu ditangkap oleh Eriko atau salah satu petugas yang berasal dari ras iblis. Saat menanyakan kondisinya, Pekorin dan teman-temannya malah disarankan untuk pulang. Mereka tidak diizinkan untuk menjenguk Yuki. Semakin hari, Eriko semakin tergila-gila dengan Yuki. Sejak pertama kali bertemu, dia percaya jika Yuki adalah belahan jiwanya. Maka dari itu dia pun mencarinya ke berbagai tempat, lalu mendapatkan sebuah ramalan yang mengatakan bahwa mereka akan segera bertemu. Eriko terlihat gembira karena dia akan bertemu lagi dengan Yuki. Dia tidak sadar jika dirinya sudah menyebabkan banyak masalah bagi orang-orang di sekitarnya. Kemudian di malam harinya, Eriko kembali ke markasnya, lalu bertemu Yuki yang masih mengalami demam tinggi. Keesokan harinya, Pekorin mengajak anggota serikat untuk menjenguk Yuki. Pekorin beranggapan mungkin saja kondisi Yuki sudah semakin membaik, tapi kenyataannya Yuki tidak baik-baik saja. Yuki terlihat ketakutan karena sedang dirawat oleh Eriko. Pekorin dan teman-temannya bergegas menuju rumah sakit. Dia baru saja ingat kalau ada sebuah serikat mencurigakan yang jadi bahan perbincangan. Ternyata rumor yang tersebar memang benar adanya. Saat tiba di depan rumah sakit, banyak orang yang sedang protes lalu dibungkam habis-habisan. Terlebih lagi, mereka semua dijadikan kelinci percobaan. Setelah mengetahui kebenarannya, teman-teman Yuki memutuskan membawa Yuki kabur dari tempat itu. Meskipun tidak mudah, tapi mereka bisa berhasil membawa Yuki pulang. Semua itu berkat Kyaru yang mengorbankan dirinya sendiri. Meskipun sangat mencurigakan, tapi Mitsuki merupakan dokter sungguhan. Yuki bisa sembuh karena sudah diobati dengan benar. Kyaru juga diperbolehkan untuk pulang ketika kondisinya sudah lebih baik. Setelah sarapan bersama-sama, Yuki dan anggota serikatnya memulai petualangan pertamanya. Mereka pergi bersama-sama sambil menikmati perjalanan menuju suatu desa. Di tengah perjalanan, Yuki dan semua anggota serikat mempersiapkan makanan untuk berkemah. Ketika Kyaru gagal menangkap ikan, Kokoro malah akan membuat makanan yang terbuat dari daging kodok. Untung saja Pekorin berhasil menangkap seekor burung, sehingga mereka bisa membuat makanan yang layak untuk dimakan. Di malam harinya, mereka menikmati masakan yang baru saja matang. Mereka juga mencoba buah yang dipetik oleh Pekorin. Buah itu menyebabkan yang memakannya bertingkah aneh, karena buah itu sebenarnya memabukkan. Karena tidak memakannya, Kokoro melihat pemandangan yang tidak biasa. Dia bersyukur karena bisa mendirikan serikat bersama dengan mereka. Di pagi harinya Yuki diculik oleh monster yang cukup besar. Kemudian dia diselamatkan oleh seorang perempuan yang sangat pemalu. Orang yang berhasil menyelamatkannya itu bernama Aoi. Aoi memberitahu rahasianya. Dia mengaku sering menggunakan boneka untuk berlatih sampai mendapatkan seorang teman. Karena terlihat sendirian, dia mengira jika Yuki sama dengan dirinya, kesulitan untuk berbaur dan tidak memiliki teman. Tapi kenyataannya tidak demikian. Aoi dikejutkan karena Yuki sudah memiliki banyak teman.
teman. Singkat cerita, Aoi menjadi petunjuk jalan. Berkat Aoi, mereka pun bisa dengan cepat tiba di tempat tujuan. Serikat yang lain juga akan segera tiba di hari yang sama. Salah satunya adalah serikat yang anggotanya pernah menolong Kokoro saat pindah rumah. Namun, serikat yang mereka bicarakan itu mengalami masalah yang cukup serius. Ketika tengah melakukan perjalanan, mereka diserang oleh bayangan misterius yang menyerupai diri mereka sendiri. Bayangan itu bisa meniru suara, bahkan kekuatan yang mereka miliki. Melawannya seakan sedang melawan cerminan diri sendiri. Maka dari itu ada sebagian orang yang tidak bisa bertahan.